So, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Tecno, ya ini adalah Tecno Camon 40. Langsung aja kita mau unboxing barangnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah box dari Tecno Camon 40. Ya, ini adalah smartphone baru Tecno ya yang hadir di Indonesia. Buat harganya sendiri, Tecno Camon 40 ini dibanderol dengan harga mulai dari 2,7 juta buat yang varian 8128 sama 2,9 juta buat yang varian 8256. Oke, buat desain boxnya seperti ini, dominan warna putih, di atas ada kayak desain-desain segitiga-segitiga gitu yang warna ungu. Di sini ada tulisan Camon 40, terus ada tulisan Tecno AI. Oke, ada logonya seperti ini. Lalu di sini ada keterangan keunggulannya, spek unggulan mereka ada di bawah sini ditulis. Di sini juga ada tulisan One Tap Flash Snap. Oke, terus SGS juga ditulis di sini sertifikasinya, terus ada Dolby Atmos, garansi 12 plus 1 bulan. Di belakang ini ada speknya yang lumayan lengkap ya, ditulis di sini. Kalau di atas cuma ada logo Tecno. Di bagian bawah ini ada keterangan warna sama storage yang kita unboxing ini 8128, warnanya emerald glow green. Oke, warna hijau. Dan langsung aja kita buka boxnya. Oh ya, sebelum itu kemarin beli dan dapat ini nih, Tecno Gift Exclusive Store ya. Jadi beli saat flash sale, yang beli saat flash sale harusnya sih dapetin kayak gini juga ya. Kita bakal lihat isinya dulu sebelum kita lihat HP-nya. Oke, kita buka. Oh, ternyata dapat tumbler, lumayan lah ya. Bening kayak gini, warna krim. Sama dapat kipas dan perintilan-perintilannya. Oke, seperti itu. Buat yang ikutan flash sale harusnya kemungkinan besar dapat kayak gini juga ya. Oke, kita balik lagi ke smartphone-nya. Langsung kita lihat isi di dalamnya. Ini ada smartphone-nya. Kita pinggirin terlebih dahulu. Lalu di bawahnya ini kita dapat apa aja nih? Pertama dapat kartu garansi 12 plus 1 bulan tadi ya. Terus di sini ada buku petunjuk penggunaan. Ini kartu garansi. Kalau yang tadi ini cuma keterangan tentang garansi itu apa ya. Terus di sini ada soft case ya yang modelnya lucu juga. Ini ada garis-garis gitu, kalau misal kalian kelihatan mungkin agak susah kelihatan di kamera, tapi di sini tuh kayak ada garis-garis tipis. Desain kameranya bisa kalian lihat seperti ini ya, memanjang ke bawah. Lalu di sini ada kepala charger, outputnya 45 watt, ada kabel USB Type-C, USB A to USB Type-C, sama ada SIM ejector di sebelah sini. Oke, seperti itu. Ini kita beresin dan langsung kita lihat smartphone-nya. Oke, ini dia smartphone-nya, Tecno Camon 40. Di sini juga ditulis lumayan banyak tentang spesifikasinya ya. Salah satunya chipsetnya pakai Helio G100 Ultimate. Yep. Oke, langsung kita, ini gimana nih? Oke, didorong aja ya. Seperti ini desainnya. Ini stiker IMEI kita lepas dulu biar enak dilihat. Nah, ini dia desain dari Tecno Camon 40. Bodi belakangnya curve dan desain kameranya ini buat frame kameranya dari atas ke bawah bentuk seperti ini ya. Agak beda dari smartphone pada umumnya, cukup menarik. Di sini ada LED flash, lalu ada sensor yang merah-merah ini. Terus di sini ada setup, harusnya 3 kamera. Nanti bakal kita baca lagi spesifikasinya. Di sini ada tulisan Tecno Camon. Oke, di sini, nah ini ada tombol yang one tap. Apa tadi itu? Agak lupa. Terus di bagian sebelah sini kita bisa lihat ada tombol volume sama tombol power. Kalau lihat di bagian atas, cukup banyak lubang-lubangnya. Ada, ini harusnya air blaster. Ini ada speaker. Ini ada mikrofon. Dan di sini juga ketulis Dolby Atmos ya buat speakernya sendiri. Dan speakernya stereo karena di bawah juga ada. Lalu ada USB Type-C, ada lubang mikrofon lagi di bagian bawah. Sama ada SIM tray. Buat jenis SIM tray-nya sendiri ini coba kita lihat. Oke. Sepertinya dia hybrid. Jadi kalian harus pilih ya mau pakai dual nano SIM atau satu SIM plus satu micro SD tambahan. Jadi yang sebelah sini tuh bisa tuker-tukeran nih antara SIM atau micro SD. Oke, seperti itu. Jadi jenisnya hybrid. Dan langsung aja kita nyalain smartphone-nya. Buat bobotnya ternyata cukup enteng ya, nggak yang berat-berat banget, dan ya lumayan enak lah buat digenggam sama satu tangan. Oke, ini kita bakal setting-setting dulu, nanti kita bakal kembali lagi. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Tecno Camon 40. Buat desain tampilan UI dari iOS 15 udah lebih cakep ya. Dia lebih simple juga dan ya dilihatnya juga lebih enak ketimbang iOS yang sebelumnya. Oke, dan buat tombol yang di sebelah sini ini adalah tombol buat kayak asistennya ya. Contoh kayak misal Oke Google atau misal Bixby-nya Samsung. Jadi ini bisa kita tinggal pencet aja, tahan.
Nah, ini otomatis dia udah masuk ke asistennya, atau kita panggil, contoh seperti ini. Hai Ella. Nah, seperti itu. Coba kita suruh dia ya. Buka YouTube. Nah, jadi ya lumayan lah buat kelas HP harga 2 jutaan. Sekarang udah ada fitur asisten seperti ini yang lumayan berguna mungkin buat beberapa orang yang pengen pakai. Oke, seperti biasa sebelum lanjut bahas spesifikasinya, kita mau ngetes dulu kecepatan baca dari sensor fingerprintnya yang jenisnya ini udah under display dan ya udah lumayan kenceng sih buat ukuran smartphone 2 jutaan. Coba saat layar mati ya. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita lanjut bahas spesifikasinya aja. Kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini itu dibekali dengan chipset MediaTek Helio G100 Ultimate. Buat fabrikasinya ini ada di 6 nanometer. Dan buat storage-nya ini ada dua pilihan, yaitu 8128GB sama ada yang 8256GB. Kalau buat baterai, Tecno Camon 40 ini itu punya baterai berkapasitas 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Sementara itu buat sistem operasi, dia pakainya iOS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Tecno ini udah bisa ngejanjiin buat dapat 3 kali major update ya. Ini langkah yang bagus juga buat HP 2 jutaan, 3 kali major update itu udah ya lumayan cakep lah. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD Plus 1080 x 2436 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini udah punya refresh rate di 120Hz, terus support HDR image sama ada always on display. Dan buat proteksinya sendiri dia pakai Panda King Glass. Aku kurang paham gimana Panda King Glass, tapi yang jelas ya udah dikasih proteksi di layarnya ini udah lumayan oke lah. Ditambah dia juga udah ada screen protector tambahan yang udah langsung kepasang di layarnya. Kalau buat kamera, dia punya setup dual kamera di bagian belakang ya, jadi bukan 3 kayak yang kita lihat. Jadi kamera pertama ini kamera utama yang resolusinya 50 megapiksel OIS, sama satu lagi ini kamera ultra wide 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini 32 megapiksel. Kalau buat menu-menu kameranya sendiri, kita lihat sebelah paling kiri ini ada video ganda, lalu ada mode video, mode AI cam, lalu ada flash snap, portrait, super malam, dan mode lainnya seperti ini. Kalau buat perekaman video, tunggu sebentar, mana tadi? Nah, ini videonya dia bisa oke, kalau buat perekaman video ada di bawah sini ya. Dia bisa Full HD 60 atau High FPS, lalu ada 2K 30 FPS. Ya, seperti biasa kalau smartphone dari Transsion Holding, settingan kameranya seperti ini. Dan kalau buat kamera depan harusnya sih sama-sama aja ya. Yap, sama-sama aja, 2K 30 sama 1080 60 FPS. Oke, lanjut. Kalau buat fitur-fiturnya sendiri, dia ada IP rating IP66. Dia tuh tahan sama debu kecil, berpartikel kecil, sama tahan tekanan air ya. Jadi ya lumayan lah, ini bisa tahan sama curah air hujan yang deras. Terus dia juga punya stereo speaker, ada NFC juga, infrared blaster, fingerprint under display tadi udah dicoba ya, jenisnya optikal. Terus dia support gyroscope juga, sama terakhir ada Tecno AI ya. Ini AI yang sekarang udah makin marak dan di HP 2 jutaan kayak Tecno Camon 40 ini juga udah hadir. Oke, seperti itu buat spesifikasinya, dan sekarang kita lanjut lihat hasil foto-foto yang udah aku jepret pakai smartphone yang satu ini, dan berikut adalah hasil foto-fotonya. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-fotonya, dan sekarang kita mau ngetes performanya pakai game PUBG Mobile ya. Seperti biasa, langsung aja kita mainin, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan buat settingan sendiri, buat grafik, dia smoothnya bisa sampai ultra, balance-nya dia sampai ultra juga, dan HD-nya sampai high. Kalau HDR dia udah nggak bisa ya, kita bakal pakai smooth ultra, coba. Oke, buat gyroscope aman ya, karena jenisnya udah hardware, dan langsung kita cobain aja. Ya, ini standar sih, Helio G100 memang seperti ini, dan 40 fps di sini ya bisa didapat dengan lancar lah ya. Oke, kita dapat 1 kill, kita coba cari kill lagi. Oke, 2 kill, 3 kill, 4 kill. Waduh, sayang sekali ya, tapi lumayan kita dapat 4 kill lah ya. Dan ya, nanti sisanya bakal kita bahas aja di video review. Yang jelas Helio G100 ya dari dulu sama-sama aja, Helio G100, G99. Yang jelas
HP ini lebih menarik di sisi lainnya sih ketimbang sisi performa. Itu yang bisa aku dapetin dari video unboxing sama first impression kali ini. Ya nanti sisnya bakal kita bahas lebih lengkap lah tentang smartphone yang satu ini, terutama AI-nya yang ada di smartphone ini kayak gimana. Sama kameranya nanti kita bakal bahas lebih lanjut juga karena ya tadi cuma kasih foto-foto singkat aja ya. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.